merupakan salah satu profesi yang bekerja di lini depan dalam penanganan pasien HIV/AIDS yang berhadapan langsung dengan pasien tersebut. Tugas dari dokter adalah mendiagnosis pasien yang dimulai dari anamnesis untuk menemukan tanda-tanda awal dari infeksi HIV dan didukung oleh pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan serologis dan pemeriksaan virologis. Apabila pasien positif terinfeksi virus HIV, dokter akan membantu pasien untuk menjalani terapi pengobatan antiretroviral atau ARV disertai dengan terapi penyakit penyerta pasien dengan tujuan utama untuk mencegah morbiditas dan mortalitas pasien. Pemantauan pada pasien juga dilakukan pasca pemberian terapi untuk mengevaluasi kondisi fisik maupun psikis pasien, memantau efek samping obat, memantau kepatuhan pasien selama pengobatan, dan juga untuk menentukan keberhasilan ataupun kegagalan respons terapi yang telah diberikan. Selain itu, dokter juga berperan dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE yang tepat kepada pasien, sehingga pengobatan pasien dapat berjalan dengan baik dan mencegah penularan virus HIV lebih lanjut. Program studi farmasi ataupun apoteker nantinya berperan dalam melakukan pemantauan terapi kepada pasien, baik itu terapi non-farmakologi ataupun terapi farmakologi seperti obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, peran selanjutnya yaitu memberikan edukasi yang tepat terkait penggunaan obat, melakukan evaluasi pengobatan pasien, untuk mengetahui efektif atau tidaknya obat yang diberikan sebagai bahan kajian untuk pemberian obat selanjutnya. Selain itu, peran dari farmasi atau apoteker itu memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi, sehingga terapi dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan suatu terapi salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. Tetapi masih ditemukan banyak faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan pasien sangat rendah, seperti takut akan efek samping obat, kesulitan dalam mendapatkan obat, terlalu banyak jumlah obat yang diterima, terlalu sibuk berkegiatan sehingga lupa mengonsumsi obat, tidak memahami pengobatan, dan tidak percaya akan obat-obatan. Sehingga peran farmasi di sini adalah agar pasien dapat mencapai efek samping terapi yang diinginkan. Kesehatan masyarakat berfokus pada tugas pencegahan penyakit dan juga promosi kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS adalah dengan cara penyuluhan dan juga program-program kesehatan. Hal tersebut harus didukung secara berkelanjutan dan juga oleh regulasi yang jelas dengan prioritas RJP dari lingkup terbawah yakni Puskesmas dan lingkup teratas yakni Kementerian Kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai program pencegahan dan juga penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan juga PIMS atau penyakit infeksi menular seksual. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Beberapa strateginya antara lain, pertama meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS secara dini, yang kedua meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV, yang ketiga memperluas akses pemeriksaan dini HIV/AIDS, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan Fasiankes, dan yang kelima mengadvokasi tentang beban biaya layanan tes pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS. Baik, perkenalkan, saya Putu Elena Kusuma dari Prodi Keperawatan. Di sini profesi perawat tidak hanya mengembalikan keadaan sehat dari pasien, namun juga mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, adapun peran perawat dalam kasus kolaborasi IP ini adalah sebagai caregiver, yaitu perawat bisa memberikan asuhan perawatan kepada pasien, meliputi aspek biopsikososio-spiritualnya secara holistik dengan pemecahan masalah perawatan melalui metode perawatan yang berdasarkan kebutuhan dari klien. Nah, selain sebagai caregiver, perawat juga berperan sebagai edukator dan konselor, di mana perawat juga bisa memberikan edukasi dan konseling kepada klien atau DHA yang nantinya diharapkan agar klien atau DHA tersebut bisa meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidupnya, mengingat penyakit HIV/AIDS ini tidak bisa disembuhkan. Pada masa perawatan sendiri itu mengacu pada 3 buku besar secara internasional, yaitu NICDA. Lalu di Indonesia juga ada 3 buku, yaitu SPKI, SPKI, dan CITES. Ketika individu mengetahui bahwa dirinya terinfeksi HIV, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan yang sangat besar bagi individu tersebut untuk mengalami rasa rendah diri, merasa tidak terima dengan kondisinya hingga benci dengan dirinya sendiri. Bagaimana jika hal ini terjadi secara berkelanjutan? Tentu akan sangat berdampak pada keadaan psikologisnya, seperti munculnya stres, depresi, bahkan self-harm.
Disinilah peran mahasiswa psikologi dan sarjana psikologi sangat dibutuhkan. Temani mereka, tunjukkan empati, dan beri intervensi jika dibutuhkan. Banyak pasien HIV/AIDS enggan terbuka mengungkapkan apa yang mereka rasakan terkait dengan penyakit yang mereka derita. Oleh karena itu, mahasiswa psikologi dapat mendorong pasien HIV/AIDS untuk mengikuti konseling agar dia bisa menceritakan keluhannya tentang penyakit yang diderita. Layanan konseling bagi pasien HIV/AIDS dapat membuat mereka mau menceritakan kondisi yang sedang dialami sehingga bisa membantu proses pemulihan mental dan pada akhirnya dapat menjalani kehidupan dengan positif. Fisioterapi adalah profesi yang ahli dalam bidang gerak dan juga fungsi tubuh. Tujuan fisioterapi dalam penata laksanaan orang dengan HIV/AIDS adalah untuk meningkatkan, memulihkan, dan juga mempertahankan fungsi agar dapat mendukung kehidupan mandiri semaksimal mungkin. Dalam konteks HIV, fisioterapis dapat menilai hambatan dan perspektif terhadap aktivitas fisik serta olahraga pada orang dengan HIV/AIDS, serta menyediakan dukungan yang disesuaikan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot dan juga kebugaran kardiovaskular. Pada tahap rehabilitasi, intervensi fisioterapi juga dapat dilakukan seperti latihan peregangan atau stretching sebagai pencegahan dari kondisi kontraktur yang menyakitkan, pemulihan postur tubuh akibat penurunan berat badan dengan memperkuat otot-otot yang selama ini kurang diberikan latihan, mobilisasi aktif hingga berjalan sendiri tanpa bantuan, penyediaan perangkat bantu jalan jika diperlukan seperti kruk, tongkat, dan juga lain sebagainya. Intervensi tersebut tentunya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan kondisi dari pasien. Membahas mengenai peran dokter gigi dalam penanganan HIV/AIDS, profesi ini memainkan peran penting yang dapat dilakukan dengan berfokus pada beberapa cara. Di antaranya ada diagnosis dan perawatan lesi mulut pasien HIV seperti papiloma, kandidiasis, herileukplakia, dan kondisi lainnya. Dengan ini dapat memberikan penanganan dan perawatan yang sesuai untuk mengurangi gejala, mencegah perkembangan lebih lanjut, dan mempertahankan kesehatan mulut pasien penderita HIV/AIDS. Adapun perawatan lainnya yang dapat dilakukan oleh dokter gigi yaitu perawatan periodontal. Pasien dengan HIV/AIDS sering mengalami periodontitis, yaitu peradangan pada jaringan pendukung gigi. Dokter gigi dapat memberikan perawatan periodontal yang komprehensif untuk menjaga jaringan gusi dan mencegah kehilangan gigi. Tidak lupa dengan pencegahan dan juga pengendalian infeksi. Dokter gigi memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengendalikan infeksi dalam praktik klinis mereka. Mereka dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan infeksi yang ketat, termasuk sterilisasi peralatan, penggunaan bahan pelindung seperti sarung tangan dan juga masker, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja untuk melindungi pasien dengan HIV/AIDS dan staf medis.